Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang siklus pengembangan sistem informasi akuntansi yang beranggotakan 1. Nadia Suryanti Putri, NPM 2010102037. 2. Niken Indah Kusuma Wardani, NPM 2010102038. 3. Aslina Kenita, NPM 2010102078. Siklus hidup pengembangan sistem operasional dan pemeliharaan. 1. Melakukan penyesuaian, fine-tune, dan tinjauan pasca implementasi. 2. Mengoperasikan sistem. 3. Mengubah sistem. 4. Melakukan pemeliharaan terus-menerus. 5. Menyerahkan sistem yang telah ditingkatkan. Desain konseptual. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain. Mengembangkan spesifikasi desain. Menyerahkan konsep persyaratan desain. Analisis sistem. Melakukan investigasi awal, melakukan survei sistem, melakukan studi kelayakan, menetapkan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, serta menyerahkan persyaratan sistem. Implementasi dan perubahan. 1. Mengembangkan rencana implementasi dan perubahan, memasang hardware dan software, melatih personil, menguji sistem, melengkapi dokumentasi, berubah dari sistem lama ke yang baru, serta menyerahkan sistem operasional. Desain fisik, mendesain output, mendesain database, mendesain input, mengembangkan program, mengembangkan prosedur, mendesain pengendalian, menyerahkan sistem yang telah dikembangkan. Orang yang berperan. 1. Manajemen, memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan serta menyerasikan sistem informasi dengan strategi perusahaan. 2. Akuntan, sebagai pemakai SIA, sebagai komite pelaksana sistem informasi, mendesain, mengawasi, serta menguji. 3. Komite pelaksana sistem informasi, merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. 4. Tim pengembangan proyek. 5. Analisis sistem dan programmer. Analisis sistem mempelajari sistem yang ada, mendesain yang baru, dan membuat spesifikasi yang digunakan programmer komputer. Programmer komputer menulis program komputer dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan analis. 6. Pemain luar. Aktivitas perencanaan sistem. Alasan perlunya perencanaan pengembangan sistem. 1. Konsistensi, yaitu sasaran dan tujuan sistem versus rencana strategis keseluruhan perusahaan. 2. Efisiensi. 3. Terkemuka, yaitu perusahaan akan menjadi pemimpin dalam perubahan IT. 4. Pengurangan biaya, yaitu sistem lebih murah dan mudah dipelihara. 5. Kemampuan adaptasi. Selanjutnya, teknik-teknik perencanaan. Yang pertama, PERT atau Program Evaluation and Review Technique, dan kedua, teknik Grafiken. Selanjutnya, 2 jenis rencana pengembangan sistem. Pertama, rencana pengembangan proyek. Kerangka dasar perencanaan sistem informasi berisi cost dan benefit analisis, persyaratan pengembangan dan operasional, dan jadwal aktivitas. 2. Rencana utama, yaitu dokumen jangka panjang yang menyebutkan sistem terdiri dari apa saja, bagaimana sistem tersebut akan dikembangkan, siapa saja yang mengembangkan, bagaimana sumber daya diperoleh, dan di mana SIA akan ditempatkan. Analisis kelayakan. 5 aspek yang dipertimbangkan selama studi kelayakan. 1. Kelayakan teknis. 2. Kelayakan operasional. 3. Kelayakan legal. 4. Kelayakan penjadwalan. Dan 5. Kelayakan ekonomis. Ada 3 teknik penganggaran model. Yang pertama, periode pengembalian. 2. Nilai sekarang bersih atau Net Present Value atau NPV. 3. Internal Rate of Return atau IRR. Kelayakan ekonomis adalah aspek yang paling penting dan paling sering dianalisis. Kerangka kerja dasar untuk analisis kelayakan adalah model penganggaran model. Selanjutnya, aspek perilaku atas perubahan. Alasan munculnya masalah perilaku yaitu
karakteristik dan latar belakang personal, cara perubahan yang diperkenalkan, pengalaman dengan perubahan sebelumnya, dukungan dari pihak manajemen puncak, komunikasi, bias dan penolakan alami atas perubahan, sifat merusak proses perubahan, dan ketakutan. Selanjutnya, ada cara orang untuk menolak perubahan SIA. Yang pertama, agresi, kedua, ketidakinginanan, dan ketiga adalah penghindaran. Analisis sistem. Analisis sistem terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama, investigasi awal, lalu dilanjutkan dengan survei sistem. Untuk yang tahapan ketiga, studi kelayakan. Tahapan keempat, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, lalu yang terakhir, laporan analisis sistem. Penjelasan analisis sistem. Tahapan yang pertama, selidiki setiap aktivitas pengembangan untuk menetapkan masalah yang harus diatasi, dan selanjutnya buat proposal untuk melakukan analisis sistem. Tahapan yang kedua, pelajari sistem yang ada saat ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana sistem tersebut bekerja. Tahapan yang ketiga, kembangkan analisis kelayakan yang lebih menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan biaya dan manfaat ekonomis. Tahapan yang keempat, identifikasi kebutuhan informasi para pemakai, tetapkan tujuan dan persyaratan sistem baru tersebut. Dan tahapan yang terakhir, beri pihak manajemen temuan-temuan dari setiap analisis yang telah dilakukan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.